Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami, mahasiswa Ubaya, untuk mempresentasikan hasil diskusi studi kasus untuk mata kuliah pengantar manajemen. Berdasarkan pertanyaan studi kasus nomor 1, menurut kelompok kami, permasalahan yang terjadi di perusahaan ini berkaitan dengan kinerja manajer dan para karyawan yang tidak berkompeten. Karena jika berdasarkan manajemen mindset, tidak ada manajemen yang salah. Maka dari itu, kemungkinan besar adanya kurang kerjasama antar manajer dan para karyawan sehingga masalah penurunan laba yang signifikan ini dapat terjadi. Manajemen mindset yang dapat menegaskan permasalahan ini adalah successful organization is created by contribution from all individual. Mengapa? Karena organisasi yang dapat sukses hanya organisasi yang memiliki kerjasama yang baik. Teori yang sesuai dengan kasus tersebut adalah teori Frederick Winslow Taylor dan Lillian Gilbert pada bab 1 Classical Management tentang Scientific Management. 4 prinsip manajemen oleh Taylor. 1. Mengembangkan manajemen ilmiah yang benar agar kita dapat menentukan metode terbaik dalam menjalankan setiap tugas, seperti halnya alat kerja dan fasilitas yang standar dan sesuai. Dari kasus tersebut, kita ketahui bahwa PT X belum memperbaiki tempat dan fasilitasnya. Maka, agar meningkatkan kinerja yang baik, salah satunya kita harus menggunakan prinsip pertama. 2. Kita dapat menggunakan prinsip kedua dalam membantu menyelesaikan kasus tersebut, yaitu dengan cara memilih pekerja yang sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang tepat, sehingga dalam kasus tersebut, manajer lini dan bawahannya dapat bekerja dengan baik. Yang ketiga, pada prinsip ketiga, itu menjelaskan bahwa melatih pekerja dan memberikan insentif pada pekerja. Kata melatih ini mengarah pada pemberdayaan sumber daya manusia, sedangkan yang insentif itu mengarah pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Keempat, kita menggunakan prinsip keempat agar manajer dan bawahannya dapat bekerja sama dengan baik. Prinsip keempat itu menjelaskan bahwa tugas manajer itu memberikan dukungan dan mengkoordinasikan kerjaannya dengan para bawahannya agar pekerjaannya bisa terselesaikan dengan baik. Berdasarkan pertanyaan studi kasus nomor 3, menurut kelompok kami, peran manajer yang sebaiknya dilakukan yang pertama adalah figurehead, di mana manajer memiliki tanggung jawab dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Yang kedua ada leader, di mana manajer bertugas memimpin tim dan karyawan agar belajar dengan benar dan juga memotivasi mereka dan bersikap tegas. Yang ketiga ada liaison, di mana manajer membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal maupun eksternal perusahaan. Dan menurut kelompok kami juga, untuk saat ini, manajer lini digantikan untuk sementara dengan manajer tingkat menengah. Dan di saat sudah tergantikan, kita mencari pengganti baru untuk manajer lini yang baru, yang lebih baik lagi, dan sesuai dengan peran yang dibutuhkan. Berdasarkan studi kasus nomor 4, tingkatan manajer berkaitan dengan keterampilan manajerial itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keterampilan konseptual, di mana kemampuan manajer untuk melihat keseluruhan organisasi sebagai suatu entitas yang lengkap. Keterampilan konseptual ini meliputi pemahaman tentang kerjasama setiap unit kerja dalam organisasi bersama pemahaman tentang ketergantungan satu unit kerja dengan unit kerja lainnya. Perubahan pada satu unit kerja juga akan mempengaruhi unit kerja atau bagian lainnya. Keterampilan konseptual ini sangat penting bagi manajemen tingkat tinggi. Namun kurang penting bagi manajemen tingkat menengah dan tidak diharuskan untuk manajemen tingkat pertama. Yang kedua, itu ada keterampilan berhubungan dengan orang lain, di mana keterampilan berhubungan dengan orang lain ini adalah kemampuan manajer untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota organisasinya secara membangun pemahaman dan usaha kooperatif dalam tim yang dipimpinnya. Komunikasi adalah bagian terpenting dalam keterampilan ini. Keterampilan ini berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Sangat penting bagi semua tingkatan manajemen di suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, ada keterampilan teknis, di mana keterampilan teknis ini adalah kemampuan atau pengetahuan untuk menggunakan teknik tertentu dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Contohnya seperti kemampuan dan pengetahuan untuk merancang produk, memperbaiki mesin, dan mengoperasikan mesin, dan lain-lain. Berdasarkan pertanyaan studi kasus nomor 5 tentang kasus Joko Chandra, menurut kelompok kami,
Kasus Joko Chandra adalah bukti betapa buruknya para petinggi yang menjalankan sistem manajemen pemerintahan di Indonesia. Joko Chandra bisa lari sampai ke Papua Nugini hingga menjadi warga negara Papua Nugini saat menjadi buron, mencerminkan bahwa petinggi yang menjalankan sistem manajemen negara dari atas hingga bawah sangatlah buruk. Kasus ini bisa sangat mudah diselesaikan apabila petinggi Indonesia itu bagus. Butuh 8 tahun untuk menangkap Joko Chandra. Butuh berapa tahun lagi untuk menangkap koruptor-koruptor lainnya. Solusi dari kelompok kami sangatlah mudah, tetapi sulit dilakukan, yaitu dengan merombak seluruh pegawai pemerintahan agar tikus-tikus koruptor semua keluar. Kelompok kami berharap dengan melakukan perombakan besar ini dapat memperbaiki petinggi-petinggi yang ada di sistem manajemen negara kita mulai dari atas hingga paling bawah.